Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya Pak, apa saja sih Pak sistem kontrak kerja pada Bank BTPN ini dan bagaimana prosesnya? Jadi sistem kontrak BTPN ini yang pertama kita ada sistem kita pakai pihak ketiga itu melalui vendor ya. Jadi dia biasanya itu kita kontrak per 3 bulan. Jadi per 3 bulan jadi kita melalui pihak ketiga. Jadi ada beberapa pihak ketiga perusahaan yang bekerja sama-sama di BTPN, itu yang pertama. Yang kedua itu kita ada sistemnya kontrak yang dilakukan oleh BTPN. Jadi sistemnya biasanya dia tergantung ada PK namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu tergantung nanti dari HC-nya bisa 3 bulan 6 bulan. Nanti setelah 3 bulan ataupun 6 bulan dirasa memang calon karyawan itu istilahnya kompeten di bidangnya, itu bisa diajukan untuk pengangkatan karyawan tetap. Itu mungkin ya kalau untuk sistem kontrak ya. Mau tanya lagi Pak, yang kedua yaitu pertanyaan saya, apa saja sih Pak asuransi dan jaminan kerja pada Bank BTPN ini dan bagaimana prosesnya? Jadi asuransi untuk karyawan ini ya Dek ya. Oke, asuransi karyawan itu yang pertama kita ada BPJS tenaga kerja, itu terkait dengan ada dia BPJS untuk kesehatannya, untuk jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, ya kan. Kalau jaminan kecelakaan kerja itu yang untuk dari BPJS, artinya program dari pemerintah dan juga dipakai oleh BTPN. Artinya untuk jaminan hari tua itu kita ada di sekitar di iurannya itu 5,7% totalnya, 3,7% itu dari pihak perusahaan, 2% itu dipotong dari gaji karyawan. Terus untuk kesehatannya tetap ada juga BPJS kesehatan dan ada asuransi tersendiri dari BTPN. Jadi ada asuransi kita pakai di Aviva, di Admedica. Jadi itu yang untuk mengcover asuransi kesehatan untuk karyawan beserta keluarganya maksimal anak ketiga, maksimal 3 anak ya. Oke, selain BPJS jadi ada asuransi kesehatan dari kerjasama dengan Admedica ya. Mungkin itu untuk asuransi. Pertanyaan yang ketiga, apakah pada Bank BTPN ini ada sertifikat pekerjanya? Serikat pekerjanya Pak? Serikat pekerja ada, tapi itu semuanya dari kantor pusat. Jadi saya juga kebetulan nggak pegang ada perjanjian kerja bersamanya. Jadi dari timnya ya cukup banyak anggota-anggotanya, tapi semuanya di kantor pusat ya. Ininya dari kantor pusat. Jadi kalau kita yang di cabang sini kita nggak ada, tapi semuanya di kantor pusat. Tapi mungkin ada sebagian yang menjadi perwakilan dari anggota yang berada di cabang-cabang ataupun apa ya. Untuk nama jumlah anggotanya saya ini. Pertanyaan yang keempat itu, apakah di Bank BTPN ini terdapat perencanaan sumber daya manusia atau insaninya Pak? Karena kalau di BTPN itu kan apa ya, makanya saya bilang takut saya salah jawab, nggak nyambung dengan pertanyaannya gitu kan. Cuman kalau untuk job karirnya sendiri kita di BTPN itu kan ya kita training rutin ya, sering adanya training rutin. Mungkin itulah ya, karena saya bingung juga sumber perencanaan sumber daya manusia ya, pasti itu dulu ya. Selanjutnya yang pertanyaan terakhir, apa yang harus diperhatikan oleh Bank BTPN ini dalam proses perencanaan sumber daya manusia juga Pak? Iya, mungkin terkait tadi ya. Iya, sama ya Pak ya? Sama dengan tadi ya. Iya, karena ininya ya, karena saya bingung juga ini perencanaan sumber daya manusia maksudnya yang seperti apa ya. Apakah di BTPN ada proses rekrutmen karyawan? Iya ada. Jadi ya tadi tergantung ya, karena tadi ada yang sistem kita pakai vendor pihak ketiga, ada yang namanya rekrutan PKWT mungkin dari BTPN, ada juga yang sistemnya kita MMT Management Train. Jadi kalau yang tadi yang sistem vendor itu artinya kita melalui pihak ketiga, nanti itu tenaga kerjanya bisa posisinya dari kita yang cari atau dari pihak ketiga. Nah nanti setelah
selanjutnya untuk offering letter, penawaran ininya semuanya itu dari pihak ketiga. Jadi itu yang kalau sistem dia kontrak dengan pihak ketiga. Kalau dia sistem yang manajemen ataupun PKWT dari BTPN itu semuanya kita yang cari, bisa dari job fair, kita buka lowongan semua. Jadi nanti proses rekrutmennya kalau itu ya biasa tahapnya, biasanya seleksi administrasi, setelah itu juga interview dengan HC, interview dengan user, ya kan, nanti ada tes medical check up-nya, ya kan, dari ada tes mungkin psikotesnya, semua tahapan-tahapan itu. Nanti kalau sudah selesai, sudah dinyatakan lulus, baru dia penandatanganan kontrak kerjanya. Itu kalau untuk prosesnya. Sedangkan kalau yang untuk tadi yang sistem pakai PKWT dengan pihak ketiga tadi, dengan vendor tadi, itu kita hanya prosesnya interview aja. Jadi sampai saat ini belum ada untuk proses untuk cek kesehatannya, psikotesnya tidak ada. Itu mungkin ya. Udah dijawab. Bagaimana proses orientasi karyawan baru pada BTPN? Orientasi ini maksudnya apa ini? Masuk baru ya? Karyawan baru ya, baru masuk ya. Jadi itu kita namain ada proses onboarding ya. Jadi proses onboarding itu sebelum dia kita proses onboarding itu artinya begitu karyawan baru itu mereka masuk, setelah itu kita perkenalkan. Biasanya kita perkenalkan dulu ke staf-staf kita perkenalkan terkait memang jam kerja, peraturan-peraturan perusahaan, apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, nanti setelah itu mereka biasanya mengikuti proses training. Jadi tergantung tadi proses trainingnya tergantung di divisi masing-masing. Jadi seperti divisi operation, trainingnya ada sendiri. Kalau untuk di marketing ya ada prosesnya. Jadi lama ininya tergantung tadi. Kalau misalnya untuk saat ini, kalau untuk yang karyawan-karyawan kita yang melalui pihak vendor, itu trainingnya kita training online. Ya kan, karena udah saat ini udah namanya udah digital, jadi ada training online. Tapi mungkin ada juga yang trainingnya offline gitu. Itu untuk ininya. Orientasi. Iya. Selanjutnya di perusahaan Bank BTPN ini dilakukan proses reward atau punishment gitu nggak Pak? Dan pada saat yang seperti apa dilakukan proses reward dan punishment tersebut? Ya, proses reward dan punishment itu ada ya, pastinya ada. Artinya kalau untuk reward sendiri kita itu biasanya ada untuk reward di akhir tahun untuk karyawan-karyawan yang berprestasi. Terkadang juga yang untuk yang mencapai itu ada, artinya ada biasanya ada penghargaan dari perusahaan yang memang sudah untuk karyawan-karyawan berprestasi itu sudah ada. Terus kalau untuk punishment itu terus ada juga, tetap ada. Artinya itu semua punishmentnya sesuai dengan ketentuan PKB, artinya perjanjian kerja bersama yang sudah diatur antara pihak yang dibuat oleh perusahaan, antara serikat pekerja tadi dengan pihak perusahaan. Ya sesuai dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan, artinya dari tergantung tingkat pelanggaran, dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dan pemberhentian. Tergantung dari pelanggaran apa yang dibuat itu ya. Baik Pak, terima kasih wawancaranya. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Cukup kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Nurma Ilah Hidayah, NPM 2203040002 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya diminta untuk menyimpulkan hasil wawancara saya di Bank BTPN, yaitu di mana sistem kontrak kerja pada Bank BTPN ini sistemnya dari pihak ketiga atau vendor yang bekerja sama dengan Bank BTPN. Perjanjian karyawan waktu tertentu yang diperuntukkan bagi seorang karyawan tidak tetap, tergantung dari kantor cabang 3 sampai 6 bulan.
Setelah 3-6 bulan ini, jika dirasakan karyawannya tersebut kompeten dibandingkannya, maka diajukan untuk menjadi karyawan tetap. Yang kedua ada asuransi dan jaminan kerja pada Bank BTPN untuk karyawan. Asuransi dan jaminan kerjanya yaitu kayak BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja ini terangkai dengan jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Nah, ini program dari pemerintah dan juga dipakai oleh Bank BTPN. Untuk jaminan hari tua dikenakan iuran sekitar 5,7% sampai 3,7% dari pihak perusahaan, dan 2%-nya ini dipotong dari gaji karyawan. Terus untuk kesehatannya di Bank BTPN ini mempunyai asuransi sendiri, yaitu asuransi dari Bank BTPN pakai Admindika untuk cover asuransi kesehatan karyawan beserta keluarganya, maksimal memiliki 3 anak atau anak ketiga. Selanjutnya ada serikat kerja ini adalah serikat kerjanya Bank BTPN ini adanya di pusat. Jadi kantor cabang tidak memiliki, namun ada anggotanya. Anggotanya tersebut banyak, tetapi anggotanya hanya di kantor pusat saja. Ada juga sebagian di kantor cabang, tetapi hanya perwakilan saja. Selanjutnya ada untuk perencanaan sumber daya manusianya sendiri. Pak Dhani selaku narasumber, yaitu tidak bisa memberikan jawabannya karena takut tidak sesuai dengan praktek lapangan langsungnya. Selanjutnya ada apakah di Bank BTPN tersebut terdapat proses rekrutmen dan seleksi serta bagaimana prosesnya. Jadi seleksi atau rekrutmen tersebut yang pertama itu ada dari pihak ketiga atau vendor, dan yang kedua ada PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT ini diperuntukkan bagi seorang karyawan tidak tetap. Dan selanjutnya yang ketiga ini ada MT, manajemen training, program pelatihan manajemen yang berguna untuk mendapatkan sesuatu kandidat tepat yang memiliki kualitas baik serta juga memiliki potensi untuk menempati posisi tersebut. Nah, untuk pihak ketiga ini vendor, itu tenaga kerja bisa diposisinya dari pihak BTPN ataupun dari pihak ketiga. Selanjutnya untuk CV dan lainnya sebagainya itu dari pihak ketiga, sedangkan untuk PKWT-nya dan MT itu semua dari pihak BTPN. Proses rekrutmen tersebut itu yang pertama kita melalui seleksi administrasi. Jadi di sini kita harus mempersiapkan surat lamaran kerja, yaitu CV, ijazah, transkrip nilai, SKCK, KTP, dan lain-lain. Pokoknya kalian lengkapi semuanya. Buatlah CV semenarik mungkin, terutama di keahlian dan juga pengalaman kerja. Yang kedua yaitu interview dengan KC, dan yang ketiga interview dengan user, dan yang keempat medical check up dan psikotes. Jika sudah selesai atau sudah dinyatakan lulus, baru penandatanganan kontrak. Tetapi jika dengan vendor atau pihak ketiga tersebut tidak, hanya melakukan interview saja. Selanjutnya yaitu bagi orientasi karyawan baru. Jadi orientasi karyawan baru di Bank BTPN yaitu yang pertama mereka mengenalkan perusahaan terhadap karyawan baru seperti bagaimana sistem kerjanya.
jam kerjanya dan suasana di dalam perusahaan Bank BTPN tersebut. Dan biasanya untuk orientasi terhadap karyawan baru ini dilakukan training terlebih dahulu di Bank BTPN ini. Dan di Bank BTPN ini trainingnya bisa dilakukan secara online ataupun offline, tergantung defisit kerja mereka masing-masing. Dan selanjutnya yaitu untuk rekrutmen dan mohon maaf ada yang salah, selanjutnya itu tentang reward dan punishment. Jadi di Bank BTPN ini untuk rewardnya sendiri itu diadakan di setiap akhir tahun, dan untuk karyawan yang berprestasi dan memiliki prestasi di dalam perusahaan tersebut. Dan untuk punishment-nya sendiri yaitu biasanya Bank BTPN ini melakukan teguran secara langsung terlebih dahulu untuk karyawan yang bermasalah atau memiliki masalah di dalam pekerjaannya. Setelah melakukan teguran secara langsung ini, dari pihak Bank BTPN ini akan mengeluarkan surat peringatan 1 dan akan disusul dengan surat peringatan kedua jika karyawan tersebut masih melakukan kesalahan, dan selanjutnya akan dikeluarkan surat SP3 yaitu surat peringatan ketiga, dan yang terakhir yaitu karyawan akan diberhentikan dari pekerjaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.